Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita di sini. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini aku mau menghibah, ya kan? Ini tentang PMI, ya kan? Aku mau ajak kalian untuk menghibah ya. Jadi gini ceritanya, ada salah satu PMI yang baru kerja selama 3 bulan, ya guys, 3 bulan ya, baru 3 bulan dan itu masa potongan ya. Disclaimer, anak ini non ya, atau baru kerja di Hong Kong kayak gitu loh guys, dan baru 3 bulan. Ini kayak orang itu ya, kayak orang, jangan deh, nanti dihujat malah. Oke, kita balik lagi ke si Mbak atau PMI ini. Jadi si Mbak atau PMI ini baru kerja selama 3 bulan ya guys, kerja 3 bulan dan dia ini non, ya kan, otomatis dia masih potongan guys. Nah, ngomong-ngomong, si Mbak ini atau si PMI ini udah menikah ya, dan suaminya itu di Indonesia. Karena baru 3 bulan dia kerja masa potongan, si suaminya ini ngeluh ya, atau ngomong sama mbaknya tuh motornya rusak katanya, ya kan. Ini ada salah satu artikel, aku dapat cerita ini dari salah satu artikel, aku tapi lupa itu akunnya siapa. Tapi dia mengatakan, atau artikel itu menuliskan, si Mbak ini atau suaminya ini ya ngeluh ke mbaknya yang statusnya ini PMI ya, yang bekerja di Hong Kong baru 3 bulan. Si suaminya ini mengatakan motornya rusak dan ingin dibeli baru, ingin dibeliin motor lagi gitu loh. Terus karena mbaknya lagi potongan, mbaknya ini menurut tapi belinya second, dan si suaminya ini nggak mau guys, ya kan, nggak mau, jadi maunya racing, ya kan. Ya elah, wong lanang kok ini kayaknya pingin jambak gitu. Tapi yang setelah ini balik, kalian bakal bener-bener pingin ambil sapu banget. Dengerin, si mbaknya kan kalau di Hong Kong tuh potongan tuh biasanya kan 6 bulan, ada 6 bulan, 3 bulan atau 4 bulan, ya kan. Si mbaknya ini potongan selama 6 bulan, ya kan. Karena mbaknya ini terhitung baru 3 bulan, jadi dia harus membayar potongannya selama 6 bulan ya guys, karena potongannya dia selama 6 bulan. 3 bulan pertama si suami ini ya mengeluh motornya rusak, ingin dibelikan lagi. Mbaknya menyetujui tapi belinya second. Karena masih potongan, mungkin duitnya belum kekumpul. Oke. Habis itu guys, ya kan, setelah potongannya habis atau 6 bulan setelahnya, si suaminya ini pingin dibeliin mobil dong. Mobil dong guys, kamu tahu mobil kan? Kamu tahu harganya mobil tuh berapa kan? Enak banget ya jadi lakinya ya. Terus habis itu mbaknya menuruti, tapi pinternya mbak ini ya, dibelikan tapi atas nama orang tuanya. Karena si mbak ini belum punya anak dari suami brengseknya ini, ya kan, belum punya anak kok, belum punya anak dari suami brengsek ini ya. Terus si lakinya ini ya marah-marah nggak jelas ya, ngejelek-jelekin mbaknya. Intinya dia nggak terima kenapa mobilnya atas nama orang tuanya. Emangnya kenapa? Toh jelek gini loh, kan patut dicurigai ya guys, kalau misalnya ini mobil dibeliin tapi atas nama orang tuanya. Kalau dia nggak ngapa-ngapain, kalau dia nggak ada masalah, atau dia nggak ada main belakang sama orang lain, kenapa harus takut? Kenapa harus marah-marah nggak jelas gitu loh? Kenapa harus menjelek-jelekan istrinya gitu loh? Toh ya aku yakin juga setiap bulan tuh istri juga ngirimin suami brengseknya itulah, ya kan. Lah, fungsi kamu jadi suami itu apa? Fungsi kamu jadi suami itu apa coba? Nggak usah yang gimana ya, nggak usah yang membela diri atau apalah. Orang dari ceritanya kayak gini aja, belum habis kamu minta motor baru, ya kan, nggak mau di second, ya kan. Potongan baru habis kamu minta mobil, ya otaknya di mana? Kita ini kerja yang notabene halal ya, kalau di luar negeri kan ada yang jual tempe segala ya kan, tapi ini halal ya. Dan kalau gaji halal itu nggak ada yang lebih, mungkin kita ngomong di Hongkong tapi ya, nggak ada yang 20 juta lebih, itu nggak ada, ya kan. Sedangkan harga mobil berapa? Harga mobil itu berapa gitu loh, apalagi ini masih baru banget masa potongan habis, ya kan. Bu, mikir pakai otak. Ini gimana ya, aku kalau denger laki-laki kayak gini pengen banget aku musnahin gitu loh. Nggak usah ada laki-laki kayak gitu di dunia itu, nggak usah, nggak perlu juga. Buat apa, ya kan. Nggak usah sok ganteng deh, paling juga cilik juga. Makanya pegel banget, aku bener-bener waktu aku baca artikelnya itu, aku bener-bener pengen ngerobos si lakinya itu loh. Bener aku nggak kenal ini siapapun, aku nggak tahu siapa ya. Tapi mbok yo alangkah nemene. Akhirnya apa sih, mbaknya ini pinter guys, karena dia ngerasa dimanfaatin sama mokondonya dia ya, sama suami mokondo atau suami brengseknya dia ini, ya kan. Dia tahu cuma dimanfaat ini, kalau seumpamanya aku beliin atas nama dia, nggak lama kemudian dia pasti nikah lagi, aku yakin, ya kan. Karena kayak gini tuh nggak cuma 1-2 kali loh guys di Hongkong, atau istrinya yang berangkat ke luar negeri terus suaminya di rumah ongkang-ongkang, ya kan. Ini banyak banget,
ya kan? Atau lagi istrinya ke luar negeri terus dicurigai tapi nggak tahu dia di rumah ngapain, ya kan? Akhirnya apa, dia minta cerai. Si lakinya minta cerai dengan tuduhan kamu di sana ngapa-ngapa, ada aneh-aneh, padahal matamu lho nang kene tangi sampai leren isu, tangi isu, paham kan? Tangi isu apa gini loh, selesai kerja jam, kita hitungnya di sini tuh banyak kerja selesai itu jam 1 setengah 2 itu ada, ya kan? Ada banget gitu loh, ya kan? Itu lagi masih diarani atau masih di fitnah kita di sini ada main sama orang gitu loh. Mbok pakai otak neng kene lho, ora dolan libur wae tahu, ya kan? Banyak di luar sana yang nggak libur kan, banyak kan guys. Itu masih dikira selingkuh loh guys, ya gimana nggak pegel, ya kan? Sama halnya sama si PMI ini ya, si mbaknya ini pinter, untungnya pinter banget, akhirnya si mbak ini mengurus surat cinta ya, atau mengurus surat perceraian, nggak peduli dia mau ngomong apa, lepasin aja, wong lanang kau yang ini kira pantes dia bang, colne wae, kasih buat yang lebih membutuhkan ya. Tapi aku yakin abis itu si laki ini ya pasti bilangnya kayak gini, istriku apa mantan istriku di luar negeri, mentang-mentang di luar negeri duitnya banyak terus aku dibuang. Yakin, yakin, ini pasti yakin, aku nggak usah ngomong enggak ya, ini banyak kenyataan atau kejadian yang udah terjadi teman-teman, apa di teman-teman kita ya, pengalaman teman-teman kita udah banyak. Aku juga yakin buat kalian yang ada di Indonesia yang nonton nih video aku, yang saudara kalian, tetangga kalian, temen atau siapapun itu berangkat ke luar negeri, abis itu dia pisah sama suaminya, 100% atau 100% ya, yang disalahin itu yang perempuan. Pasti mikirnya, dia udah di luar negeri udah banyak duit ya, jadi sing lanang dibuat matamu, cangkemmu gitu. Orang ngerti nang kene koyo apa, jungkel jempale ora mati, ora stres nang kene untung-untungan kok iso-iso nih. Jadi gini ya guys, kalau kalian nggak tahu masalah orang, mending kalian cukup diam, ya kan? Nggak usah ngomong. Soalnya apa? Yang ada terjadi di rumah tangga itu, yang tahu itu cuma suami sama istri. Kalian nggak tahu, kalian cuma tahu atau cuma dengar dari satu telinga aja ya, satu mulut aja. Tapi kalian nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam situ. Kok jangankan orang lain, wong tuanya dewe, ya kan? Orang tuanya sendiri, ya, yang lahirin dia nggak bakalan tahu sifat asli anaknya kalau udah dewasa. Dan yang tahu siapa di situ, iya bojone gitu loh. Yang tahu semua tuh bojonya, dari luar sampai dalam itu yang tahu tuh bojonya. Walaupun itu emak yang lahirin dia, tapi belum tentu orang tua itu tahu asli anaknya. Ya, jadi separah-parahnya apapun anaknya, ya kan, senakal apapun anaknya, sesalah-salah apapun anaknya, wong tua kita tembelo anaknya, walaupun wong tua itu nggak ngerti anak ini salah atau enggak, bener atau enggak gitu loh. Paham ya dari sini ya? Tapi maaf aja nih udah agak emosi. Jadi kalian semua tuh nggak usah pada apa namanya, kalau ada yang cerai dari Indonesia, maksudnya yang si perempuannya ini kerja jadi PMI terus si suaminya di rumah habis itu cerai, janganlah kalian menghujat ya dari satu arah, kalian juga harus dengerin satu arahnya lagi gitu loh. Jangan asal jeplak ngomong, oh kayak udah luar negeri bojone guang matamu. Ini maaf ya buat kalian ibu-ibu di luar sana atau single mom di luar sana ya, tapi ini banyak banget yang udah terjadi sih ya. Tapi kita doain aja ya. Tapi salut banget sama mbaknya ini. Kita kembali lagi sama mbaknya yang pertama aku ceritain itu ya. Oke, kita balik lagi. Jadi masih kembali di mbak tadi ya. Jadi gini guys, si mbaknya tadi yang kita gibahin atau yang kita ngomongin barusan, kita support dia ya, karena dia, menurut aku dia udah pinter banget ngebuang laki-laki nggak berguna ya. Yang ada ini, ada kalau kita ngomongnya dia tuh ada bau-bau menipu ya, atau mengkhianat. Dia ada bau-bau pengkhianat si lakinya ini, cocok, dan ini adalah pilihan pas. Aku tidak mendukung mbaknya untuk bercerai atau gimana, tapi kalau dengar kayak gini, perceraian adalah jalan terbaik untuk mbak. Jangan sampai kamu di sini kerja banting tulang dan di rumah harta kamu atau hasil kerja keras kamu ya dinikmatin oleh seorang laki-laki pengkhianat ya. Mungkin kalau sekarang belum kelihatan atau si laki-laki ini belum berkhianat ya, tapi wong lanang ya atau orang laki, kalau dia merasa udah punya ya, walaupun dia itu bukan, maksudnya hartanya itu bukan dia yang apa, yang nyari, tapi atas nama dia bakalan keras kepala, bakalan meninggi. Habis itu dia bakal cari orang lain untuk menggantikan kamu, ya kan? Terus kalau emang semua surat-suratnya itu atas nama dia, ya kamu nggak bisa ngapa-ngapain, mbak, ya kan? Tapi bener banget sama si mbak ini ya, atas nama orang tua. Karena menurut aku gini, aku lebih ikhlas dikasih ke orang tua daripada ke lelaki yang brengsek, ya kan? Buat kalian semua yang pernah nyakitin gue, ya, kalian semua brengsek, tak sumpahin masuk ke neraka.
ya kan, nggak usah keluar lagi. Dan aku sumpahin juga kalian, hidupmu nggak bakalan tenang di dunia dan di akhirat, amin ya Allah, karena aku nggak ikhlas sama sekali, ya kan. Ya kita kembali lagi deh, ya kan. Si mbaknya ini bener-bener saya mikir banget ya, alhamdulillah aja gitu loh, belum ada harta yang kemakan. Mungkin udah ada ya, mungkin setiap bulan dia dikasih berapa juta gitu kan, nggak mungkin, apalagi model-modelan kayak laki-laki gini, nggak mungkin kalau dia setiap bulan kamu nggak minta. Oh, nggak percaya, ya kan. Dan apa yang dilakukan mbaknya ini udah bener banget, ditinggalin aja mbak, ya kan. Nggak usah takut jadi janda, nggak usah takut sendiri jadi single mom. Dia kan belum punya anak, jadi bukan single mom lah, apalagi dia nggak ada anak nih, ya kan, nggak ada yang gondelin, jadi lebih enak ya mbak, lebih luak apa, lebih legan gitu loh. Tinggalin aja laki-laki mau kondo kayak gini. Ini bukan mau kondo lagi sih, brengsek jatuhnya dia, soalnya apa, udah ada bau-bau pengkhianat ya, udah ada bau-bau gimana ya, brengsek pokoknya, laki-laki brengsek. Salut sama mbaknya yang udah mengambil keputusan yang tepat ini, mbak, aku dukung kalian. I love you, I love you, I love you. Oke, karena videonya sampai sini aja buat ini ya, pembelajaran di video ini, ya kan. Buat kalian, aku tidak menyarankan apa yang terjadi atau menyarankan perceraian, aku tidak menyarankan, tapi alangkah baiknya kalau emang kalian mencium bau-bau pengkhianatan, ya kan, atau kalian ibaratnya tidak dihargai, ya, pasangan kalian tidak respect sama kalian, mending dilepasin aja daripada kalian sakit hati. Apalagi posisinya kalian itu ada di luar negeri dan suami kalian ada di rumah, karena kita tidak tahu apa yang dia lakukan di rumah. Mungkin di sini kamu setia, tapi kamu tidak tahu suami kamu kenapa ngapa-ngapain di rumah, ya kan. Nggak mungkin dong suami kamu bilang, aku setia sama kamu kok, aku nggak ngapa-ngapain kok, ya karena itu sama kita, tapi nggak tahu kalau di luar itu kayak gimana gitu loh. Jadi jangan terlalu percaya sama laki-laki ya guys, jangan terlalu percaya sama laki-laki walaupun itu suami kamu sendiri. Walaupun di luar sana masih banyak yang percaya sama laki-laki atau suaminya, tapi aku ngomong gini, nggak semua suami ya, nggak semua laki-laki kayak gini, enggak, tapi 90% ada, 90% ada. Tapi aku juga melihat ada kok sebagian teman-teman aku yang istrinya di Hong Kong, suaminya di rumah, terus untuk dikirim di rumah, tapi nyantel ya, dan nggak masalah mau dikasih nama siapapun, entah itu istrinya ataupun orang tuanya ya. Dan si laki ini atau suaminya ini cuma bantu ngurus lah ibaratnya, nggak masalah ya. Ini juga banyak di luar sana, atau laki-laki yang benih ya, yang waras, banyak. Jadi gitu ya guys, jangan terlalu percaya sama laki-laki. Dan ini pembelajaran lagi ya buat kalian yang yang mau proses ke luar negeri, yang udah statusnya udah menikah. Kalau udah nyampe sini ya, kalau kalian mau bangun rumah, usahakan jangan di tanah mertua ataupun saudara atau mertua lah. Kalau bisa kamu beli sendiri ya, kamu di luar negeri kamu bisa beli tanah sendiri ya, kamu bangun rumah kamu di situ atas nama kamu sendiri, rumah dan tanah di atas kamu beli, dan itu tanah atas namamu sendiri ya, karena ini lebih aman. Karena udah banyak pengalaman teman-teman kita di luar sana yang membangun rumah ya di tanah mertua. Kenapa? Karena dia itu udah sangat mempercayai suaminya ya, jadi dia tidak mikir apapun. Setelah rumah jadi, si suami nikah lagi, kawin lagi, tancok nggak tuh, ya kan. Ya Allah, maafkan hari ini ya. Aduh, aku nggak tahu kenapa hari ini pengen misuh-misuh terus ya, bikin marah-marah terus. Tapi semoga aku tahu video aku ini bukan lebih ke mengedukasi, tapi lebih ke menghibah ya. Tapi apapun itu, semoga video aku menghibur aja ya. Tapi buat kalian kalau yang nggak suka, kalian boleh skip aja. Tapi kalian yang udah mensupport aku ini, terima kasih banyak ya guys. Tanpa kalian aku bukan apa-apa. Oke lah, videonya cukup sampai sini aja. Kayaknya kepanjangan ya, males ngeditnya guys. Ya kan. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.